Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3 akan membahas materi sejarah Indonesia kelas 11 yaitu latar belakang kolonialisme dan imperialisme. Sebelumnya ada yang tahu nggak sih apa itu kolonialisme dan imperialisme? Lalu apa perbedaan dari kolonialisme dan imperialisme? Untuk mengetahui jawabannya, mari kita simak pembahasan berikut ini. Kolonialisme berasal dari kata kolonus, yang artinya menguasai. Jadi, kolonialisme adalah upaya suatu negara untuk menguasai suatu wilayah di luar negaranya sendiri. Kolonialisme memiliki tujuan untuk mencapai dominasi kekuatan dalam bidang ekonomi, sumber daya alam seperti rempah-rempah, sumber daya manusia, dan politik. Sedangkan imperialisme berasal dari kata imperium, yang artinya kekuasaan tertinggi. Jadi, imperialisme adalah politik untuk menguasai secara paksa seluruh dunia untuk kepentingan negaranya sendiri. Jika kolonialisme tadi berfokus pada penguasaan wilayah yang kaya akan sumber daya alam, maka imperialisme ini lebih berfokus pada penguasaan politik atau pemerintahan suatu negara. Karena kita sudah mengetahui pengertian dari kolonialisme dan imperialisme, mari kita lanjut ke inti materinya, yaitu latar belakang dari kolonialisme dan imperialisme. Terjadinya kolonialisme dan imperialisme disebabkan oleh beberapa faktor utama, yaitu 1. Faktor Konstantinopel. Konstantinopel adalah kota pusat perdagangan barang-barang berharga dari daerah timur seperti emas, perak, rempah-rempah, sutra, dan lain-lain. Dalam perkembangannya, bangsa-bangsa Eropa merasa bahwa keuntungan perdagangan akan menjadi lebih besar jika berdagang langsung dengan sumbernya. Hal inilah yang membuat adanya serangkaian ekspedisi dan penjajahan ke daerah timur. 2. Berkembangnya paham merkantilisme di Eropa. Merkantilisme adalah teori ekonomi yang menyatakan bahwa kesejahteraan sesuatu negara ditentukan oleh banyaknya modal atau aset serta besar volume perdagangan global. Merkantilisme mulai berkembang pada abad ke-15 sampai 17 dan dianut oleh beberapa negara termasuk Portugis, Spanyol, Inggris, Prancis, dan Belanda. Awalnya mereka hanya berdagang dengan sesama bangsa Eropa, namun lama-kelamaan mereka mengalihkan perhatian keluar Eropa, sehingga mereka saling bersaing untuk mendapatkan emas dan perak sebanyak-banyaknya. Pada masa perkembangannya, rempah-rempah seperti cengkeh, pala, lada, dan lain-lain menjadi komoditas terbesar yang menggalakkan emas dan perak, sehingga bangsa Eropa pun beramai-ramai datang ke Nusantara. 3. Adanya semangat 3G, yaitu Gold, Glory, dan Gospel. Gold memiliki arti kekayaan karena pada masa itu rempah-rempah menjadi barang yang sangat berharga pada masa itu. Jadi mereka berusaha untuk bisa mendapatkan rempah-rempah dengan cara menguasai wilayah yang kaya akan rempah-rempah seperti Nusantara. Glory memiliki arti kejayaan. Mereka para bangsa Eropa berusaha untuk bisa menguasai banyak negara agar dapat menunjukkan bahwa mereka adalah negara yang berkuasa. Gospel memiliki arti ajaran. Selain untuk menguasai suatu negara, mereka juga bertujuan untuk menyebarkan ajaran agama. Agama yang disebarkan pada masa itu adalah agama Kristen dan Katolik. Mengenal tentang penjelajah samudra. Bangsa-bangsa Eropa yang merupakan para koloni bisa disebut sebagai penjelajah samudra karena mereka datang ke daerah timur melalui jalur laut dengan cara melewati samudra. Beberapa tokoh penjelajah samudra antara lain: 1. Vasco da Gama dari Portugis. Ia merupakan pelopor penjelajah samudra yang menemukan jalur laut untuk menuju ke daerah timur. 2. Ferdinand Magellan dari Spanyol. Ia adalah orang pertama yang memimpin ekspedisi mengelilingi dunia. 3. Thomas Cavendish dari Inggris. 4. Sir Francis Drake dari Inggris. 5. Willem Barents dari Belanda. 6. Jacques Cartier dari Prancis. Dan masih banyak lagi.